Banyak orang yang itikafnya bukan di Masjidil Haram, tapi di mall-mall. di mall. Itikafnya balanja ya. Terkadang ada orang yang bikin status rindu Baitullah. Allahu Akbar. Padahal yang dirindukan oleh Nabi siapa? Anak yatim. Dalam ibadah haji dan umroh itu potensi memanipulasi finansial itu besar sekali. Kenapa? Yang dikelolanya uang besar. Uang besar ya. Kalau umroh, yang ditanya bukan nanti ibadahnya seperti apa, bukan. Tapi yang ditanya hotelnya di mana. Ya. Teknis langsung teknis, ya. Urusan teknis ya. Ibadahnya nggak ditanya gitu. Saya nanya, kemudian kegiatan sehari-hari apa? Ya saya tuh umroh 4 bulan sekali aja gitu. Nanti berdoa di sana. Supaya nanti berlipat ganda lagi uangnya muter itu gitu. Ada. Itu ada. Kegiatannya umroh 4 bulan sekali ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampurasun warginet, apa kabar? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat selalu. Kebetulan hari ini kita syuting di hari Jumat dan hari ini mudah-mudahan Jumat berkah buat kita semua. Setelah kemarin Suara Garut itu telah menyelesaikan spesial episode ke-100. Tepuk tangan dulu dong buat Suara Garut. Mudah-mudahan setelah episode 100 ke depannya lagi Suara Garut makin memberikan banyak sekali informasi dan juga tayangan-tayangan menarik khususnya buat para warginet. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang insya Allah membuat hari ini kita akan bercerita cukup banyak dan kita akan ngomongin hal-hal yang bisa jadi pemantik buat hari Jumat kita bisa lebih berkah ke depannya. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Ustadz. Akang Ustadz metos sering di dianya. Alhamdulillah. Abi nu nembean ayeuna teh. Nembe tepang berarti. Nembe tepang gitu. Alhamdulillah. Siap. Jadi warginet mungkin beberapa kali udah pernah menonton tayangan dari Suara Garut ini bersama dengan Pak Ustadz. Mudah-mudahan hari ini tidak bosan-bosan untuk kembali mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan, Pak. Tapi sebelum itu bolehlah kenalan dulu, Pak. Siap. Kenalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi khususnya sekarang hari Jumat Kang ya. Beres. Mudah-mudahan perkenalkan nama saya Muhammad Sofiullah, saya domisili di Pondok Pesantren Al Halim Tarogong Kaler Garut. Tarogong Kaler. Sok disebat nama Kang Opi. Kang Opi. Boleh. Kang Opi. Lebih senang ini mah personal, Pak, sebelum lanjut. Akang mending bapaknya abi nyebutnya. Akang aja. Ini mah personal Bapak. Yeah. Lebih senang disebut Akang. Akang Opi atau Kang Ustad? Kang Opi aja. Kang Opi. Orang Sunda kan? Orang Sunda, oke. Oke, Kang Opi. Ya. Kang Opi, hari ini kita akan ngobrol, mungkin sedikit spesifik secara obrolannya. Iya, boleh. Cuman karena saya mah baru ketemu sama Kang juga, jadi mungkin bolehlah Kang sedikit diceritakan ke belakang nih. Ya, alhamdulillah bergabung sama Suara Garut itu udah beberapa bulan gitu kan. Yeah. Alhamdulillah biasanya sama Teh Salwa Yeah, yang lumayan cetar itu. Cerewet. Alhamdulillah luar biasa saya bisa berkolaborasi dengan Suara Garut itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat gitu. Oke, Amin. Tapi basic pesantren Kang dari kecil. Baik pesantren. Dulu di mana tuh pesantren? Dulu saya pernah di Bandung, di Garut juga, pernah di Rembang, Jawa Tengah, di Jawa Timur juga pernah, di Kediri, di Cianjur juga pernah di beberapa pesantren ya. Keliling. Emang basicnya santri itu selalu keliling ya? Selalu keliling. Gitu. Harus keliling kemana-mana gitu. Tapi yang menjadi ciri khas pesantren itu kalau pindah dari satu pesantren lain itu bukan berdasarkan ijazah gitu kan. Tapi berdasarkan direstui oleh gurunya atau tidak gitu. Itu tuh biasanya rekomendasi gurunya atau kita yang mengajukan? Kita mengajukan, nanti direstui, kalau tidak ya udah di sana aja. Oh. Berarti guru juga, seorang guru merestui itu nanti lihat ini kapasitasnya seperti apa. Iya benar. Bukan berdasarkan tulisan gitu ya. Oke. Itu dia adalah ciri khas pesantren. Ciri khas pesantren gitu ya. Ciri khas pesantren. Hari ini aktivitas berarti di pesantren. Di pesantren Al Halim Tarogong Kaler. Al Halim Tarogong Kaler. Teman-teman saya banyak di Al Halim, Kang. Ada ya? Ada teman-teman saya. Kampus mungkin ya. Yang di kampus. Mondoknya di Al Halim. Al Halim udah lumayan terdengar sangat gitu populer ya Al Halim. Mudah-mudahan hari utamanya semoga berkah ilmunya. Nah, itu. Ya, Amin. ilmunya.
Nah, Kang terkait tentang basic tadi pesantren, terus sering jalan-jalan ke sana ke sini, itu biasanya nih Kang, biasanya kalau santri beres pesantren, itu mulai aktivitas misalnya beres nyantri nih, beres dari pondok mana memutuskan untuk kerja atau memutuskan untuk kuliah. Nah biasanya ada tantangan ini nggak Kang, kayak wah ilmu kemarin udah dipelajari ini, sekarang kita ganti haluan dulu misalnya bekerja atau apa, itu ada tantangan? Justru lebih karena biasa membaca, kemudian cinta ilmu, kemudian dikasih ilmu yang baru itu ya menjadi semangat lagi gitu. Jadi ada ilmu baru, kemudian kolaborasi dengan ilmu sebelumnya, perbandingan. Jadi ternyata khazanah ilmu itu sangat luas gitu kan. Makanya kalau meskipun kita berilmu, pasti ada ilmu yang belum kita pahami. Makanya jangan sombong. Nah, jangan sombong, katakan kebetulan operator kita sibuk. Jadi biasa sombong. Operator jangan sombong, Pak Operator. Ya. Karena khazanah ilmu itu sangat luas ya, sangat luas. Makanya dulu itu Nabi Muhammad SAW mengatakan utlubul ilma. Kemudian kata para sahabat walau bisin, carilah ilmu ke negeri Cina. Kan ada istilah gitu. Iya, istilah. Kenapa? Karena dulu di Cina itu peradabannya sudah maju dibanding Timur Tengah. Kenapa? Katanya ya dalam penelitiannya, karena di Cina itu sudah ada kertas. Yang kertas itu sampai sekarang menjadi simbol ilmu gitu. Nah, dulu di Arab itu, di Timur Tengah itu belum ada kertas. Ya. Makanya yang kita dengar Quran itu ditulisnya di pelepah korma. Karena belum ada kertas. Ya. Di Cina waktu itu sudah ada peradaban yang namanya kertas. Makanya carilah ilmu ke negeri Cina. Negeri Cina itu di sana. Di antaranya itu karena secara peradabannya sudah maju secara ilmu pengetahuan. Yang menjadi simbolnya adalah kertas itu. Oke. Jadi secara sejarah mah istilah carilah ilmu sampai ke negeri Cina itu mungkin sedikit kutipannya itu dari sana barusan ya. Makanya banyak sahabat waktu itu yang hijrah ke Cina dan meninggal di Cina, dimakamkan di Cina. Oh banyak juga ternyata. Banyak Cina. Makanya kalau sekarang Cina identiknya dengan apa? Komunis segala macam. Padahal dulu itu banyak sahabat yang meninggal di sana gitu kan, ketika dakwah gitu. Ketika dakwah. Cina juga secara Muslim juga ya sekarang banyak juga. Sudah banyak ya sekarang Muslim di Cina. Jadi itu guys sedikitnya tadi kita intermezzo terlebih dahulu ya terkait tentang nyantri, ilmu dan lain sebagainya. Tapi ini pertanyaan terakhir nih sebelum kita masuk ke topik nih Kang. Pertanyaan terakhir di intermezzo kita di opening ya, ice breaking kita di awal ini. Dengan sekarang teknologi semakin canggih. Kalau dulu kan tadi katakan Akang juga dari para sahabat juga pergi ke Cina itu karena di sana udah ada teknologi, ada kemajuan. Sekarang kan teknologinya udah semakin sangat canggih di mana-mana dan lain sebagainya. Peluang kita untuk lebih belajar agama, lebih banyak belajar hal-hal spiritual itu apakah ada tantangannya nggak dengan banyaknya? Kalau sekarang kan semakin teknologi semakin maju, tapi ternyata saya itu kemarin pernah mengikuti acara Wakil Menteri Pendidikan ya istilahnya. Banyak negara-negara yang 15 tahun yang lalu ketika belajar itu pakai teknologi. Tapi ternyata sekarang kembali ke manual book. Kenapa? Karena konsentrasi belajar pakai teknologi itu kurang. Konsentrasi belajar itu harus tetap pakai manual book. Manual book. Ya kalau di pesantren pakai kitab kuning segala macam atau di sekolah pakai buku manual. Dan itu yang paling efektif. Itu Wakil Menteri yang ngomong. Siapa? Ibu Kristina siapa itu? Mohon. Itu lagi ke manual book ya. Finlandia yang katanya dulu 15 Jadi, tahun yang lalu pakai gadget dalam belajar. Sekarang mulai kembali lagi ke manual book. Manual book ya. Ya kembali lagi menulis, kembali lagi membaca gitu. Beberapa sekolah itu banyak mengadaptasi kurikulum Finlandia. Ya. Dan kembali lagi Finlandia pun justru pada hari ini kembali lagi ke manual book. Makanya saya pernah ngobrol itu Indonesia itu jangan mencontohnya Finlandia, tapi mencontohnya ke Jepang aja. Kenapa? Finlandia sekolahnya cuma 4 jam. Berarti sisa waktunya sangat banyak. Bayangkan kalau anak Indonesia sekolahnya cuma 4 jam, sisa waktunya pasti kalau nggak nongkrong tidur jalan-jalan gitu, nggak belajar juga. Tapi kalau Jepang itu dari pagi sampai sore sampai malam bahkan. Kerja kerasnya Jepang. Jadi Indonesia itu janganlah nyontoh Finlandia, tapi contohlah Jepang gitu. Dalam pendidikan gitu, kira-kira. Itu POV dari Kang Opi ya.
Lebih baik adaptasinya di Jepang aja. Contoh kalau di pesantren kan 24 jam ya. Berarti dari pagi sampai siang, kemudian sore kegiatan lagi, malam kegiatan lagi itu. Jadi ya agak-agak mirip lah kalau secara transfer ilmunya atau kegiatan pendidikannya dengan Jepang ya, di pesantren itu. Karena 24 jam berada di lokasi pesantren gitu. Iya. Kalau Finlandia kan katanya hanya 4 jam gitu. Kalau di Indonesia dikasih 4 jam banyak malasnya nanti. Banyak nyantainya, banyak nyelesainya. Ayan lama kan sekarang itu anak SD itu lagi tren di rumah tuh punya penghapus enggak? Ah, iya. Punya penghapus enggak? Diberi penghapus dipakai muter-muter. Akhirnya Akang nuju ieu deui nuju viral. Leres. Oke, hatur nuhun Akang tadi secara cerita ya ke belakang seperti apa dan berbagai pandangan juga Akang di opening ini udah mulai. Tadi lebih baik secara kurikulum dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita spesifik Kang. Siap. Mau ngomongin soal ini. Soal ibadah haji. Nah, ibadah haji kan ibadah yang katakanlah penyempurna ibadah katanya rukun Islam. Lalu ibadah haji ini ibadah yang katakanlah ini orang tua kita juga mungkin belum semuanya ada yang melaksanakan ibadah tersebut haji. Karena emang prepare-nya harus benar-benar matang dan lain sebagainya. Nah, Akang nih gimana nih makna mendalam dari ibadah haji dalam Islam? Ini gini Kang, ibadah haji itu bagian dari rukun Islam ya. Tapi bukan yang paling utama gitu. Bukan yang paling utama. Yang paling utama tentu ya sholat 5 waktu itu. Betul. Bahkan tiap hari. Bahkan ibadah haji itu kewajibannya seumur hidup 1 kali kan. Seumur hidup satu kali itu catat. Kemudian kewajiban ibadah haji itu bagi yang mampu. Nah itu bagi yang mampu. Untuk bagaimana akan menerjemahkan diksi bagi yang mampu ini gimana nih Kang? Jadi mampu itu bisa secara kalau bahasa fikihnya secara materi. Materi itu ongkos di jalannya. Betul. Kemudian keberadaan di sananya, jangan sampai minta-minta di sananya. Berarti kemudian yang ketiga, ketika meninggalkan anak atau bahkan meninggalkan istri kalau berangkatnya sendiri, itu harus bisa dijamin anak. Yeah. Berarti biaya orang ibadah haji itu memang tidak sedikit, sangat besar. Jadi biaya dia selama di sana, kemudian ketika anaknya, kalau anaknya 2 berarti 2 itu selama dia berada di Mekah atau di Madinah itu berapa hari? Contoh kalau di Indonesia biasanya 40 hari. Berarti selama 40 hari itu anaknya sudah disiapkan. Harus terjamin ya. Harus terjamin. Di rumah teh kudu udah ada spend nih untuk 1 bulan lebih gitu. Itu baru dikatakan wajib. Bahkan wajibnya tuh contoh gini, kalau sudah punya suami istri, berarti yang utama itu tetap tempat tinggal kan. Jangan sampai orang ibadah haji tapi nggak punya tempat tinggal, itu belum wajib kan. Paham. Jadi contoh saya itu sudah punya istri, berarti sudah punya tempat tinggal. Saya membutuhkan kendaraan, berarti punya kendaraan. Yang kendaraan itu bisa dipakai untuk berniaga, berusaha atau untuk bekerja. Nah, kira-kira ada uang lebih yang nggak dipakai lah. Itu baru orang tersebut wajib gitu. Nah, gitu ya. Jadi emang kebutuhan untuk hajinya itu nggak ngambil dari misalnya contoh kebutuhan untuk rumah tangga, kebutuhan untuk pokok, ngambil. Jangan sampai jual tanah yang memang tanah itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, bertani segala macam nggak boleh. Jangan sampai ongkos ibadah hajinya itu diambil dari menjual rumah. Pulang ibadah haji rumahnya nggak ada, repot juga kan. Repot. Kamu katakanlah punten, namun misalnya harus ngutang dulu mah kamu apanya? Kemudian jangan berhutang. Jangan berhutang. Jadi kita itu ibadah haji itu wajib, tapi kalau tidak mampu jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Nanti jadi repot sendiri kan. Iya. Berhutang, pulang haji kok malah punya hutang gimana? Nah, betul. Tapi kadang gitu ya, selalu ada alasan dari masyarakat ini bahwasannya ini rukun Islam yang harus kita laksanakan. Dan ketika kita sudah melaksanakan dari 1 sampai 4 nih. Ini yang 5 nih. Kalau kita mau nunggu dulu kita kaya katanya lama, takutnya lama. Ya udah weh sekarang mumpung masih jag-jag kenapa? Diusahakeun weh. Kadang suka ada begitu gitu. Ya itu kalau kita kan ini ibadah itu nanti ada ukurannya. Ukurannya syariat. Nah, yang syariat ini kalau dihubungkan dengan ilmunya namanya ilmu fikih. Nanti secara fikihnya itu seperti apa? Kenapa? Karena jangan sampai keinginan kita untuk beribadah tapi ternyata secara fikihnya itu belum tepat gitu. Oke. Contoh gini, terkadang ini dalam masyarakat kultur kita gitu Kang ya.
keinginan untuk sholat dengan keinginan untuk ibadah haji besar mana? Besar keinginan untuk haji. Nah, ya. Itu juga masalah juga itu. Ya. Keinginan untuk berzakat dengan keinginan untuk beribadah haji besar mana? Besar nih haji. Haji. Ya. Padahal urutannya itu sholat, kemudian zakat, kemudian perdebatan puasa, baru ibadah haji. Atau urutannya sholat, zakat, ibadah haji, puasa. Okay. Berarti puasa dan ibadah haji itu 2 terbawah gitu kan. Ya. Yang paling utama itu sholat dan zakat. Sholat dan zakat. Artinya kenapa terhadap sholat keinginannya kecil dan zakat, tapi terhadap ibadah haji itu besar. Iya. Bisa jadi dalam konteks tasawuf itu bagian dari syahwat kan. Ya. Syahwat. Ya, Itu ya. pergi ke sana itu karena ingin ibadah atau karena ingin pulangnya disebut Pak Haji dan Bu Haji. Nah itu ada konteks-konteks itu ya. Itu. Karena ada yang seperti itu. Kemudian ketika ke sana itu kan yang disiapkan itu bukan hanya materi kan, tapi bukan hanya finansial, tapi persiapan ilmu ketika kita di sana juga harus diperhitungkan. Itu. Mohon maaf, silakan nanti kalau akang ibadah haji atau umroh, mayoritas orang Indonesia itu secara ibadah itu mengerikan. Apa tuh contohnya? Ibadah hajinya nggak ngerti. Nggak ngerti. Datang ke sana itu nggak ngerti. Mayoritas nggak ngerti. Rata-rata itu mengandalkan guide mungkin ya? Mengandalkan guide, yang guide itu kan terbatas. Oke. Ya. Contoh satu guide bisa sampai puluhan orang segala macam. Terbatas. Saya pernah ibadah haji, kemudian ketika di Arafah itu ada orang bapak-bapak yang pakai kain ihram di dalamnya pakai celana. Harusnya nggak boleh kan? Harusnya nggak boleh. Itu dikasih tahu malah ngeyel kan? Itu contoh sederhana. Oke. Dan fakta di lapangan itu orang Indonesia itu ini bukan menjas ya. Iya. Tapi realnya seperti itu. Makanya antara keinginan dan kesiapan finansial dan kesiapan ilmu kita. Iya. Itu harus balance, bukan hanya keinginan saja Kak. Iya. Kalau keinginan ya semua juga pasti ingin. Betul. Pasti semua juga ingin. Iya, jadi itu ya. Kemudian kalau belum pas secara syar'i itu nggak usah memaksakan. Kalau kata guru saya, orang Indonesia itu terkadang ta'assub fil ibadah. Ta'assub itu berlebihan. Yang ini belum wajib tapi sudah seolah-olah mewajibkan sendiri. Padahal belum wajib. Padahal kalau secara tadi belum wajib ya kan? Belum wajib. Kenapa memaksakan gitu? Nggak usah. Iya. Karena belum wajib. Berarti antara melaksanakan kewajiban dengan syahwat atau keinginan itu kan beda tipis gitu. Betul, beda tipis. Beda tipis kan. Dan itu tuh sangat sayang sekali ya kalau misalnya kita berangkat setelah menunggu lama gitu Kang ya. Tapi secara keilmuan kita belum nggak ngerti. Kesana hanya misalnya contoh tadi ada syahwat yang lebih ingin, kan sayang takutnya nggak. Orang Indonesia itu lebih banyak ngumpulnya di tempat-tempat belanja. Oh gitu. Woi, hey. Di mana ya kalian ya? Ya, itu fakta. Faktanya kayak gitu ya. Itu fakta. Silakan dicek saja. Oke, karena kalau tadi kita ngobrol di belakang Kang, ibadahnya mah kita cuma beberapa hari ya. Ya kalau ibadah haji itu kan 5 hari, kurang lebih lah 5 hari ibadah haji. Berarti sebelum nunggu puncak ibadah haji, kalau istilahnya sekarang Ar-Muzna, itu kita memperbanyak ibadah harusnya. Iya, harusnya ngaji Quran, itikaf di Masjidil Haram atau kalau di Madinah di Masjid Nabawi. Nah, banyak orang yang itikafnya bukan di Masjidil Haram, tapi di mall-mall. Di mall-mall. Itikafnya belanja ya. Oh, sekarang lihat saja itu. Sekarang banyak di Instagram yang memamerkan lagi di kafe kemudian di atas Masjidil Haram. Banyak enggak kan? Ya, harus kan. Tapi pokoknya lamun misalnya misalnya lagi ada agenda atau apa ada yang follow, pas lihat di sorotan teh bendera Arab, wah emang udah haji, udah umroh juga nama. Pas kali, wah emang ngobrol, emang ngopi gini kan. gitu. Apalagi sekarang ya di sisi lain ya Arab Saudi sedang menggencar-gencarnya promosi wisatanya. Gitu. Jadi ya setengah-setengah juga sebenarnya. Jadi PR kita semua sebenarnya. PR kita semua khususnya pemerintah atau kita sebagai pribadi yang ingin ibadah haji, persiapkanlah secara finansial dan secara keilmuan untuk melaksanakan ibadah di sana. Jadi katakanlah kalau misalnya ada pertanyaan seperti kenapa ibadah haji disebut sebagai ibadah yang memerlukan kesabaran panjang bahkan sampai bertahun-tahun itu karena tadi kita harus kuat secara finansial
Yang pertama itu secara ilmunya juga, dan kalau kita meninggalkan seseorang di rumah itu harus dijamin. Iya, jadi sudah terjawab ya kalau misalnya kenapa gitu harus menunggu panjang dan lain sebagainya, itu tadi prepare-nya banyak banget gitu. Nah, tapi ini ada pertanyaan Kang, bagaimana pandangan agama tentang kesetaraan umat muslim dalam kesempatan berhaji? Ya pada dasarnya kan siapa saja boleh ke sana gitu kan. Karena sekarang posisinya terlalu banyak yang keinginan, kemudian di sana space-nya atau tempatnya terbatas, khususnya di Mina kan. Jadi Mina itu nanti ada mabit di Mina, dan posisi Mina itu segitu-gitu aja, tidak bisa diperlebar gitu kan. Kalau nginepnya nggak di sana nggak sah gitu. Oh, kalau nggak di sana nggak sah? Nggak sah, nggak di area Mina ya nggak sah gitu. Yang nggak sah nginepnya gitu. Nanti kena dam dan segala macam. Dan itu tidak bisa ditambah. Space-nya segitu, kalau nambah orang berarti pasti penuh gitu kan. Padat. Kalau zaman dulu ya pasti kosong gitu kan. Apalagi zaman Nabi pasti kosong. Zaman tahun 70-an, jangan 70 lah, tahun 2000-an juga, awal 2000-an atau 90-an masih kosong gitu. Nggak terlalu banyak sampai sekarang. Makanya Arab Saudi membatasi, namanya ada istilahnya kuota gitu. Makanya Indonesia itu kenapa sekarang antriannya panjang, karena yang daftar banyak, sedangkan kuotanya terbatas. Kenapa terbatas? Karena di sananya terbatas gitu kan, tempatnya terbatas. Arafah ya terbatas, sama Mina juga terbatas, kemudian tempat tawaf juga sama terbatas. Kecil lah dibanding dengan orang yang datang gitu. Sehingga itu bagian dari sistem yang dibangun oleh negara mungkin. Makanya ada istilah nanti ngantri dulu. Dan kuota dan ngantri itu bagian dari agama gitu kan. Makanya kalau dalam wudu itu nanti ada rukun wudu yang ke-6 itu tartib. Tartib itu ngantri gitu kan. Ngantri, tartib. Pertama basuh wajah, basuh muka, tangan, kemudian sebagian rambut, kemudian kaki. Tartib awalnya niat ya. Berarti ngantri untuk berangkat ibadah haji itu bagian ibadah bukan? Iya, ngantrinya itu ibadah. Ngantrinya itu ibadah. Itu harus di-highlight teman-teman ya. Ngantri untuk nunggu haji itu udah ibadah itu ya. Makanya harus sabar kan. Harus sabar sabar, kesabaran itu diuji kesabaran kita teman-teman semuanya. Dan sekarang itu ini tahun kemarin ya. Nih saya nanya-nanya ya, kondisi ibadah haji di Indonesia itu seperti apa. Dan ternyata faktanya itu banyak orang yang daftar setelah terpanggil itu ada beberapa yang tidak sanggup membayarkan. Ada yang tidak sanggup pelunasan. Berarti secara konteks fikih orang ini nggak wajib. Karena belum mampu. Kan nggak punya finansialnya, uangnya nggak ada. Berarti harusnya ini kalau saya boleh usul. Jadi negara itu ya sudahlah. Jangan ada daftar yang kalau nggak salah 25 juta, kemudian bahkan ongkos ibadah haji itu ada subsidi dari negara. Coba hilangkan saja subsidinya, kemudian jangan sampai daftarnya 25 juta. Kalau toh biayanya contoh 90 juta, ya udah 90 juta aja. Jangan disubsidi supaya memastikan bahwa yang berangkat itu benar-benar yang mampu gitu kan. Benar-benar yang mampu dan bukan hasil ngutang gitu kan. Ya loh. Untuk bayar yang di depan itu yang 25 juta ya tadi ya mungkin sekarang itu jadi ya udah kalau mau berangkat, kalau contoh ongkosnya berapa? 90 juta. Ya udah, ada nggak 90 jutanya? Ada. Ini ngutang bukan? Ya udah, berarti ini orang ini sudah wajib. Ini nganggur nggak? Uangnya nganggur. Berarti orang ini sudah wajib. Nanti diperhatikan oleh negara. Oke. Itu sarannya ya Kang ya? Saran dari Kang Opi barusan bahwasannya untuk nextnya ya mungkin tidak usah ada subsidi dari negara supaya memastikan bahwa yang ingin itu, yang berangkat itu memang yang mampu secara syar'i. Ya, secara syar'i yang mampu. Karena ya tadi ketika mungkin di depan harus ada 25 juta dulu, mungkin itu mereka itu bisa memaksakan ya. Ya pasti bisa memaksakan, apalagi kalau perbankan ini. Nah, gitu. Meskipun oleh negara ya tidak boleh ada dana talang dari perbankan. Ya dulu ada dana talang kan, yang nggak punya uang bisa punya porsi gitu. Nah menurut Akang ketika ada dana talang, waktu dulu ada dana talang gimana coba? Ya kalau hemat saya itu bisa merusak tatanan ya sampai sekarang ya, itu sampai efeknya dari itu. Gitu. Sekarang di Indonesia itu ada yang 30 tahun kan. Itu efeknya kan diantaranya, nggak tahu ya teknisnya seperti apa. Diantaranya itu efeknya orang yang nggak mampu tapi memaksakan mampu.
dengan berdaftar lewat dana talang itu. Padahal ini orang nggak mampu gitu, nggak mampu. Karena maksakin teh ya. Memaksakan. Tapi kenapa ibadah haji memaksakan, sholat nggak memaksakan? Karena ini jadi itu kan hal kecil, hal dasar gitu ya. Ya adan maksakan ke masjid kuduna gitu kan. Haji mah karena tadi kita harus prepare dulu warginet, jadi kita coba dulu untuk optimalkan ibadah-ibadah yang kayak sholatnya, zakatnya, baru tuh setelah kita prepare dan lain sebagainya, boleh. Kalau ada uang nganggur uang nganggur 90 juta, nah itu boleh tuh mampu dikatakan gitu. Kayak gitu. Terkadang ada orang yang bikin status rindu Baitullah. Allahu Akbar. Padahal yang dirindukan oleh Nabi siapa? Anak yatim. Ya artinya kalau kita ditakdirkan berangkat ke sana, alhamdulillah kita bersyukur. Tapi jangan sampai melanggar norma persiapan yang tadi gitu. Norma-norma kalau kita sebagai warga negara berbijaklah menjadi sebagai warga negara. Iya betul. Dan tadi kita halat sedikit kalau misalnya di Indonesia itu kan nunggu 30 tahun ya kan, itu tadi ngobrol kita di belakang, terus saya browsing juga kalau di Malaysia hampir nunggu sampai 140 tahun barusan ya. Ngeri itu pede sih abi mah jujurnya, maksudnya bisa nepi sakitu gitu tuh. Jadi umur 22 aduh masih kene kita sampai umur berapa ya gitu. Di Malaysia harus 1 abad kan. Ini 1 abad di sana. Harus kuat-kuat di sana ya gitu. Nah, Kang, kita lanjut Kang nih. Ini terkait tentang makna amanah dalam Islam, Kang. Bagaimana dengan kaitannya pengelolaan ibadah besar nih, Kang? Seperti haji gitu kan ya. Gimana nih, Kang? Ya itu kan bagian dari cara negara ya mengatur masyarakatnya, nanti yang berangkat itu diatur gitu lah. Meskipun pada dasarnya mau berangkat itu kalau kita bisa ya silakan saja. Tapi karena kita bagian dari warga negara yang baik dan negara itu nanti bertanggung jawab, kemudian oleh negara diatur. Dan ini bagian dari amanah yang besar bagi yang mengelolanya. Ya tentu ketika kita siap menjadi contoh pejabat-pejabat di negara, kalau sekarang ada Kementerian Haji kan, berarti kita harus siap istilahnya melayani masyarakat. Betul. Khususnya istilahnya kalau orang ibadah haji itu melayani tamu-tamu Allah gitu kan. Duyufullah. Sehingga kita harus all out lah. Sehingga tidak boleh diskriminasi kemudian membeda-bedakan dan segala macam. Dan itu mungkin kalau amanahnya tepat nanti pahalanya sangat besar. Sebaliknya kan kalau amanahnya tidak tersampaikan terhadap masyarakat yaitu karena ini menyangkut banyak dosa besar juga kan. Betul. Apalagi masyarakat banyak. Iya, kalau menurut Akang nih secara modal apa sih atau mungkin karena kan Rasulullah di sini menekankan keadilan dalam urusan umat ya, apalagi dalam pengelolaan haji. Basic apa sih yang harus dipunya oleh beberapa orang-orang yang mungkin pada hari ini diamanahi untuk mengurus ibadah haji yang sangat banyak sekali yang harus dilibatkan? Modal apa sih yang penting? Ya secara personal kan nanti beda-beda tugas gitu kan. Kalau di ibadah haji itu istilahnya ada ketua kloter, ada ketua rombongan, kemudian ada pembimbing ibadah. Berarti sesuai tupoksinya masing-masing. Mungkin ada bagian administrasinya, bagian datanya. Betul. Ya sesuai fungsinya gitu. Jangan sampai kita tidak punya skill apa-apa kemudian mengajukan diri menjadi petugas ibadah haji, itu repot juga, mengganggu juga gitu kan. Betul. Jadi kita sebagai orang yang ingin diamanahi atau diamanahi nanti mengelola di sana, berarti harus sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisanya di mana? Kalau nggak bisa ya nggak usah gitu. Fikihna kedah. Ya harus sesuai gitu. Berarti kalau rombongan pembimbing ibadah berarti harus ngerti di sana. Apalagi kalau datang ke sana kan orang yang ibadah itu kan macam-macam, macam-macam lah, variatif karena mengikuti sesuai madhabnya masing-masing gitu kan. Itu kan jadi tantangan tersendiri juga. Nah itu penasaran kan sedikit. Betul juga ya kan Indonesia itu kita punya madhab yang berbeda-beda. Ketika ibadah haji dan umroh, apakah harus ada regulasi seperti untuk di ibadah haji dan umroh itu kita punya satu madhab aja nih pakai yang ini, atau masyarakat masih tetap memakai madhabnya masing-masing walaupun ketika ibadah haji dan umroh? Ya kalau ibadahnya sedang sendiri ya silakan saja, tapi kalau sedang bersama dengan yang lain berarti mengikuti yang di sana aja gitu. Contoh kalau kita biasanya bersentuhan laki-laki dengan perempuan batal, kalau di sana kan nanti istilahnya ada taklid.
mengikuti madhab yang lain yang memang tidak membatalkan. Oke. Dan itu kalau kita mengikuti keinginan sendiri ya repot juga gitu kan. Harusnya. Repot juga. Atau contoh gini, dalam hadap Syafi'i itu imam dengan makmum itu imam di depan, makmum di belakang gitu kan. Itu di Syafi'i. Ya. Sekarang di Masjidil Haram itu imam itu di belakang. Imam itu di belakang. Imam itu di belakang. Ini dalam konteks apa Kang ini? Sholat. Asli. Kalau kumaha ya? Contoh gini kan, mohon maaf ya, ini Ka'bah. Ya. Ini orang sholat di sini. Iya. Ini muter beberapa baris ke belakang. Ya. Imamnya di mana di sini? Imamnya di sini. Tidak yang haji. Mana ninggalin? Ini imamnya di sini. Okay. Berarti makmumnya di mana? Itu di depan. Itu harus ngerti tentang itu gitu. Iya. Di antaranya. Itu sekarang yang up to date lah di antaranya. Oke. Harus banyak paham gitu. Makanya betul. Orang Indonesia itu banyak jamaahnya yang nggak ngerti tentang itu juga. Iya. Oh saya berjamaah di Masjidil Haram ya, posisi imamnya di mana? Di belakang. Itu hal-hal detail kayak gitu juga kita harus paham ya. Harus paham. Itu di antara aja. Di antaranya kayak gitu ya. Jadi silakan beradaptasi aja mungkin beradaptasi di sana. Makanya gitu. Orang yang diamanahi menjadi petugas di sana itu harus sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Betul. Jangan hanya keinginan. Kalau keinginan ya semua juga semuanya ingin gitu kan. Gitu. Tapi ini kemampuan dan ilmunya gitu ya. Keilmuannya. Nah, andaikan nih Kang, kita ngomongin soal ya karena balik lagi soal mengelola dan lain sebagainya itu kalau misalnya kita sudah dalam artian kita paham dan kita sangat mendalami ilmunya mungkin akan kondusif dan lain sebagainya. Andaikan mungkin hal yang tidak diinginkan terjadi. Dalam perspektif agama, bagaimana seharusnya umat menyikapi jika melihat ketidakadilan dalam urusan ibadah nih Kang kira-kira? Ketika ada ketidakadilan khususnya dalam ibadah yaitu nanti akan dikembalikan kepada personal masing-masing lah. Ya nanti kalau kita merasa tidak diperlakukan tidak adil ya mungkin kita protes dan segala macam. Tapi pada akhirnya khususnya ini kalau ibadah haji yang pada akhirnya adalah kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah di sana gitu kan. Nanti kalau apalagi kalau sudah berangkat ya udah nanti akan kembali ke masing-masing gitu. Nanti semangat atau tidak, nanti sah atau tidak dan segala macam akan kembali kepada kita masing-masing. Kemudian kalau berbicara ketidakadilan yang dilakukan oleh stakeholder dan segala macam, ya susah juga sebenarnya itu kan hubungannya personal kan. Ya kita hanya bisa protes lah kira-kira. Ya ujungnya fokusnya ibadah kita benar apa tidak gitu. Jangan melihat orang lain lah kira-kira. Jadi prioritasnya itu ya. Prioritasnya diri kita dulu gitu. Iya. Nah, ini di sini tuh juga kita ada beberapa pertanyaan terkaitan tentang ini apa hukuman ukhrawi Kang katanya bagi mereka yang memanipulasi atau memperjualbelikan kuota haji. Oh yang sekarang up to date gitu. Yang sekarang up to date ini apa nih? Gimana nih? Ya itu kan bagian dari teknis ya. Kita juga kan nggak tahu ini kan apa lagi ramai di medsos. Kita sebagai warga masyarakat kan nggak tahu secara detailnya seperti apa, aturannya seperti apa. Ya mudah-mudahan mungkin ya secara teknis ya mudah-mudahan nggak terjadi dan segala macam. Ataupun toh sudah terjadi ya itu kan secara personal berarti dia memanipulasi dan segala macam. Itu secara akhirat ya dosa besar lah. Dosa besar. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan umat apalagi dengan agama. Contoh gini Kak. Dalam ibadah haji dan umroh itu potensi memanipulasi finansial itu besar sekali. Kenapa? Yang dikelolanya uang besar. Uang besar ya. Benar. Makanya kalau ya sekarang konteks ibadah haji keberangkatan kemudian ada masalah. Contoh secara travel yang berangkat umroh dan segala macam itu kan tidak sedikit kita mendengar penipuan dan segala macam gitu kan. Betul. Kenapa? Karena di dalamnya ada finansial, ada uang. Susah gitu. Ya. Jadi ada bisnis. Orang. Jadi haji itu di satu sisi ibadah, di sisi lain ada
finansialnya. Ada Berarti finansial. finansial itu ketika berputar namanya apa, bisnis mungkin ya. Bisnisnya. Jadi cukup tantangan juga ya Iya. untuk para pengelola. Orang jadi fokusnya terhadap bisnisnya. Nah, Tidak iya, fokus iya. terhadap ibadah. Ibadahnya. Nah, itu. Makanya kita juga contoh gini. Kalau umroh, yang ditanya bukan nanti ibadahnya seperti apa, bukan. Tapi Yang ditanya hotelnya di mana. ya teknis langsung Teknis. ya. Urusan teknis ya. Ibadahnya nggak ditanya gitu. Oke. Nggak ditanyakan. Jadi untuk kepercayaan kepada guide-nya itu bakal tinggi banget kemungkinan ya kita Iya. ketika ngomongin umroh atau haji soal ibadahnya mah mungkin di belakang, tapi teknis-teknis ini Teknis ya yang dipertanyakan. Oke. Jarak dari masjid berapa meter, jauh apa dekat. Nanti pesawatnya naik apa gitu. Iya. Nanti Iya, naik iya, kereta cepat atau tidak. Itu yang ditanyakan itu. Iya, itu yang Padahal yang esensinya adalah nanti ibadah di sananya. Oke. Itu persiapan rohaninya. Contoh gini Kang. Kalau kita diajak umroh atau ibadah haji dengan artis, satu dengan artis yang terkenal, satu dengan kiai, milih mana Kang? Jikana artis deh. Ya, jikana Milih artis artis. deh, jikana. Padahal ketika kita dengan artis, contoh mohon maaf ya, nggak akan nambah ilmu di sana gitu. Iya. Tapi cuman nambah yang ini Kang, update-nya Nama viral Instastory, aja, ya. nama viral Iya. aja. Tapi kalau sama kiai mah kan mungkin ada ilmu-ilmu Ada baru, ilmunya ya. gitu. Betul, betul, Itu repot betul. juga. Repot juga ya. Tantangan. Iya, tantangan. Nah Kang, ini pengen sebetulnya Abi penasaran ya terkait tentang suka ada magic Kang kalau lagi haji atau umroh tuh. Kadang kalau lihat-lihat di sosmed gitu ya, hal-hal magic yang tiba-tiba terjadi, kayak misalnya contoh beliau itu ketika haji menemukan orang yang ini tuh mirip banget sama sosok almarhum ibunya. Hal kayak gitu gini kan Kang. Itu tuh emang suka ada. Terus kayak misalnya contoh juga mana cenah di dunia sok maledogan batur, cenah di haji teh bisa dibalelog ku batur mah. Tah nu kayak gitu Kang. Ya itu bisa iya bisa tidak Bisa gitu. iya, bisa tidak ya. Tidak pasti lah. Tidak pasti. Tidak pasti. Yang pasti kalau kita berangkat haji atau umroh pahalanya besar dan pengorbanan kita akan diganti oleh Allah gitu. Oke. Pengorbanan apa? Pengorbanan fisik, pengorbanan finansial dan segala macam. Makanya kalau kata guru saya, kalau orang ibadah haji atau umroh pulangnya itu pasti kaya. Kenapa pasti kaya? Kenapa? Karena ada pengorbanan harta gitu. Oke. Nanti diganti berlipat ganda oleh Allah. Oke. Contoh habisnya berapa? 100 juta berlipat ganda gitu. Digantinya. Mudah-mudahan. Makanya saya itu punya teman memang perusahaannya jalan. Saya nanya, kemudian kegiatan sehari-hari apa? Ya saya itu umroh 4 bulan sekali aja gitu. Nanti berdoa di sana. Supaya nanti berlipat ganda lagi uangnya muter Itu gitu. ada. Itu ada. Kegiatannya umroh 4 bulan sekali ya. Aktivitas yang sangat bagus ya. Oke. Tapi dengan niat yang baik. Ya, asal dengan niat yang baik, ilmu yang cukup juga Ilmu tadi yang kan cukup ya, juga. dan juga yang penting finance-nya itu udah Finansial, aman, aman. karena biar mampu gitu. Jangan ngutang. Jangan ngutang, ingat ya. Hey. itu biar gak repot gitu kan. Kang, ini mungkin masuk ke pertanyaan terakhir nih. Dikatakan mabrur itu seperti apa? Haji mabrur itu seperti apa? Jadi ketika di sana kita melaksanakan ibadah haji, berarti mabrur itu yang baik gitu. Berarti setelahnya itu harus baik juga. Makanya After hajinya ya. after hajinya, bukan before hajinya, tapi after hajinya itu seperti apa? Yang sebelumnya mungkin sholatnya bolong-bolong, setelahnya berarti full. Yang biasanya kepada orang tua biasa saja, setelah ibadah haji berarti perhatiannya, hormatnya luar biasa. Betul. Itu diantara ciri yang mabrur. Gitu. Itu Di jadi antara ciri. tantangannya mah sebetulnya sudah Afternya hajinya gitu. ya. Ketika bukan kita sebelumnya ya, atau bukan di sananya. ketika kita Tapi udah kembali ke masyarakat, afternya. bagaimana sikap dan lain sebagainya gitu. Itu yang namanya mabrur. Ya benar. Bukan pakai kopiah haji, bukan. Nah itu bukan pakai kopiah haji ya. Bukan pakai sorban. Oke Kang. Karena kalau di Mekah yang pakai kopiah haji pakai sorban ya pengemis pun seperti itu. Seperti itu ya. Tapi untuk julukan haji sebetulnya di Indonesia kok Kang ya Di cenderung. Indonesia. Di luar mah nggak ada Nggak ya. ada. Itu bagian dari propaganda. Dulu katanya Belanda itu. Oh. Karena orang yang berhaji di zaman Belanda itu tokoh-tokoh yang di masyarakatnya punya power yang sangat luar biasa. Oh gitu. Makanya sebagai pembeda nanti dipisahkan ini penamaannya gitu. Oh jadi propaganda zaman Belanda Propaganda ya. zaman Baru Belanda tahu itu. guys. Zaman Belanda itu. Jadi
istilah haji itu hasil karya Belanda. Hasil karya Belanda. Kita masih memakai hasil karya penjajah kita sampai hari ini ya ternyata. Pernah dengar nggak Nabi Muhammad disebut Haji Muhammad? Enggak sih. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Haji Abu Bakar nggak ada. Cuma di Indonesia saja, dan itu hasil propaganda Belanda membedakan mana masyarakat biasa dengan masyarakat yang punya power dan pernah ke sana, kemudian dipisahkan. Oh, dipisahkan secara penamaannya gitu ya. Oke. Itu katanya itu. Siap. Nah, ini kan Tekarau sudahnya. Ternyata kita tuh udah lebih dari 30 menit juga kita udah ngobrol. Udah 40 menit ternyata 40 menit, kita ngobrolkan haji dan umroh, ngobrolkan agama. Emang kajian nih mah ada konsepnya ya sebelum Jumatan. Kangke Jumatan ngadagukeun khutbah deui kayak gitu. Jadi emang hari ini full kita belajar kajian, ya? Full ngaji, full kajian, Kang. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Kang. Apa nasihat atau pesan moral yang ingin disampaikan terutama nih ya untuk yang pertama untuk kita generasi muda nih, Warginet yang nonton, buat Warginet yang mau berangkat haji, berangkat umroh. Terus yang kedua pesan untuk para pengelola jabat atau apapun yang mengelola aktivitas haji dan umroh. Apa pesannya nih, Kang? Untuk kita khususnya Gen Z ini ke Mekah itu bukan hanya bikin video gitu kan. Bikin video. Bukan video. Konten ke Mekah dengan konten. Jadi sakralitasnya jadi berkurang gitu kan. Iya. Apalagi sekarang ada tempat-tempat wisata yang memang secara hadis pun dilaknat dan segala macam itu. Ada al-ula segala macam. Kita ke Mekah dan ke Madinah itu fokus untuk ibadah, tidak ada niat yang lain gitu. Makanya persiapkan finansial, persiapkan secara mental, dan persiapkan ilmu untuk ibadah di sana. Betul. Dan yang jadi catatannya setelah di sana kita harus banyak berubah tentang diri kita. Betul. Khususnya tentang akhirat, khususnya tentang ibadah. After hajinya ya? After haji, after umrohnya. Kemudian untuk para pengelola ibadah haji dan umroh, coba ini urusan masyarakat, jangan sampai menyakiti masyarakat gitu. Yeah. Terkadang orang mau berangkat ibadah haji dan umroh itu nabungnya lumayan panjang gitu. Anda mendolimi luar biasa. Anda mendolimi yang sangat luar biasa. Kalau nggak benar nggak usah ya. Kasihan udah nunggu lama, udah ngumpulin juga gitu kan. Ya. Nabung, bahkan di beberapa daerah ada yang nabung pakai koin sampai bisa berangkat itu kan. Sangat-sangat. Kun rajin gitu nabung pakai koin. Anda mengagalkan, wah dolim banget ya Kang ya. Anda hianati. Kalau hianati itu dolim. Ini dosa besar itu. Dosa besar. Oke, hatur nuhun pisan Akang. Hari ini sudah ketemu sama saya, udah ngobrol panjang lebar. Nanti sebetulnya kita masih kena banyak penasaran nih teh. Siap. Hal-hal mungkin nanti kita ngobrol lagi Kang di lain waktu ya. Tapi yang pasti buat Warginet, terima kasih sudah terus menantikan, menyaksikan, menyimak kami, menemani kami sampai hari ini, dan mudah-mudahan tayangan-tayangan kami bisa bermanfaat untuk pemerintah. Satu lagi, coba dihilangkan subsidinya. Ya itu betul. Dan jangan ada daftar di awal gitu. Jangan ada daftar di awal ya. Udah aja kalau mau daftar haji harganya berapa segitu, berarti memang orang yang mampu gitu. Oke, itu rekom dari Kang Opi ya. Jadi langsung aja, jangan ada bayar di awal dulu buat para pemerintah gitu. Iya. Mudah-mudahannya tetap bisa jadi sebuah masukan yang mungkin nanti bisa didiskusikan dengan baik oleh para pejabat kita. Amin. Turun Kang Opi. Sami-sami. Dongkap ka dieu, mudah-mudahan jasa ka dieu deui. Amin. Ngobrol lagi topik-topik baru nanti ya. Siap. Oke. Tidak lupa juga terima kasih untuk untuk Agrapana. Lalu Agrapana Furnitur. Iya, aduh. Aku tuh kenapa pakai coklat gini rompi ini klop gitu maksudnya dengan match gitu ya. Warnanya dengan Agrapana Furnitur. Terus terima kasih juga buat Asga Umroh juga, terima kasih. Suara Garut, ini juga ada Garut Souvenir yang menyiapkan banyak sekali souvenir kita setiap agenda, setiap podcast. Terima kasih. Dan buat teman-teman semua yang mempunyai aspirasi, mempunyai pesan atau apapun yang ingin disampaikan, boleh langsung disampaikan ke nomor yang sudah tertera di bawah ini ya. Boleh langsung di chat ke sana. Dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk pantengin terus kita di sosial media Instagram, di sosial media. Suara Garut banyak. Ada TikToknya ada, YouTube-nya ada, Instagramnya ada. Gitulah pokoknya teman-teman. Langsung aja dipantengin, jangan kemana-mana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Warginet yang sudah sampai hari ini nonton kita semua. Dan tepuk tangan untuk Kang Opi. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Dadah.